Terjadi penurunan dalam jumlah pemudik lebaran pada tahun 2025. Menurut pengamatan sejumlah ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini cukup beragam. Salah satu analisis penyebab penurunan arus mudik tahun ini disampaikan oleh Ki Darmaning Tias, seorang peneliti inisiatif strategis dari Instran, Institut Studi Transportasi. Walau sudah diberlakukan work from anywhere, namun hal tersebut tidak signifikan meningkatkan jumlah pemudik. Sebaliknya, penurunan jumlah kendaraan dan pemudik lebih disebabkan oleh faktor-faktor seperti efisiensi anggaran, penurunan daya beli, dan ketidakpastian ekonomi. Hal itu terlihat di beberapa daerah tujuan mudik di mana biasanya dipadati oleh kendaraan pribadi, tapi di tahun 2025 ini lebih sepi seperti di Yogyakarta misalnya. Beberapa pemudik yang melakukan perjalanan melalui tol Trans Jawa dari arah Jawa Timur pada H-2 hingga H-1 Lebaran melaporkan bahwa perjalanan mereka sangat lancar. Bahkan, arus kendaraan menuju Jawa Timur pun terlihat sepi. Penurunan ini sangat terasa di beberapa lokasi utama, seperti tol Trans Jawa, yang biasanya penuh sesak saat musim mudik. Berdasarkan data yang dihimpun dari PT Jasa Marga, dari gerbang tol Ciawi 1, Cikampek Utama 1, Kalihurip Utama 1 atau Jawa Barat, dan Cikupa terjadi penurunan arus mudik dari H-5 sampai H-1 jika dibandingkan antara tahun 2004 dan 2025. Pada jumlah kendaraan, arus mudik 2024 tercatat sebanyak 1.045.330 unit. Sementara pada arus mudik 2025 jumlahnya turun menjadi 1.004.348 unit. Atau selisih penurunan sebanyak 40.982 kendaraan. Namun, puncak arus mudik masih terjadi pada H-3, dengan jumlah kendaraan yang justru meningkat dari 231.511 unit pada 2024 menjadi 255.027 unit pada 2025. Dari data ini, terlihat bahwa kebijakan WFA tidak terlalu berpengaruh pada jumlah pemudik. Pengaruh yang lebih besar tampaknya berasal dari libur yang dimulai lebih awal, yang terlihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan pada H-10 dan H-9. Pada H-10, jumlah kendaraan meningkat dari 93.568 unit pada 2024 menjadi 161.893 unit pada 2025. Dan pada H-9 meningkat dari 116.579 unit pada tahun 2024 menjadi 166.948 unit pada 2025. Walaupun jumlah kendaraan yang digunakan untuk mudik mengalami penurunan, data menunjukkan peningkatan jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Merak. Ini menunjukkan minat masyarakat untuk bepergian tidak menurun, hanya saja mereka mungkin memilih alternatif transportasi yang lebih terjangkau atau efisien. PT ASDP mencatat penurunan 0,1% kendaraan roda 4 yang menyeberang dari Pelabuhan Merak pada mudik Lebaran 2025. Dari 225.637 pada tahun 2024 menjadi 225.400 unit. Namun, jumlah penumpang naik 3%, dari 859.521 unit pada tahun 2024 menjadi 885.828 unit di tahun 2025. Darmaning Tias mengatakan bahwa dirinya sudah memprediksi adanya penurunan pemudik ini karena pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. Dampak yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap keputusan mudik masyarakat. Contohnya saja bila masih ada kewajiban membayar cicilan rumah, cenderung akan memilih untuk tidak mudik, maka pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar cicilannya. Bagi kaum lansia, keinginan untuk bepergian sangat dipengaruhi oleh berita-berita mengenai cuaca ekstrim. Sementara itu di sektor swasta, banyak perusahaan yang melakukan PHK. Hotel-hotel dan tempat-tempat hiburan juga sepi pengunjung. Dan ini berdampak pada turunnya kesejahteraan karyawan, sehingga mereka tidak bisa mudik. Masyarakat lebih memilih untuk menghemat dan menyimpan pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com. Dan jangan lupa like, comment, share,
dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.